Tahukah kamu bahwa penggunaan bahasa gaul di dunia maya seperti pada internet, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain, memberikan banyak perubahan bagi struktur bahasa Indonesia loh. Apa aja sih penyebabnya? Tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan diri dulu nih kepada teman-teman semua. Halo, perkenalkan nama saya Devi Novita, mahasiswa semester 2 Universitas Mercu Buana, Fakultas Psikologi. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Baik, presentasi akan saya mulai. Di slide pertama ada latar belakang. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diperkenalkan oleh pengguna setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan keesokan harinya itu mulai berlaku dengan cara yang sama seperti konstitusi. Bahasa merupakan identitas bangsa sebagai alat komunikasi. Setiap orang pasti membutuhkan kata-kata ketika berinteraksi, mengungkapkan ide dan pendapat, dan membangun hubungan sosial lainnya. Dalam perkembangannya, penggunaan bahasa Indonesia mulai bergeser dan digantikan oleh penggunaan tuturan remaja yang disebut bahasa gaul. Tergesernya eksistensi bahasa Indonesia terjadi akibat beberapa faktor, salah satunya dipengaruhi oleh globalisasi. Penggunaan bahasa gaul di dunia maya seperti pada internet, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain memberikan banyak perubahan bagi struktur bahasa Indonesia yang oleh beberapa pihak disinyalir merusak atau mengubah bahasa Indonesia itu sendiri. Berlandaskan alasan globalisasi dan perkembangan zaman yang sangat pesat, inilah yang kemudian telah mengubah mulai dari kalangan orang dewasa, remaja, khususnya pelajar. Masyarakat pada umumnya cenderung lebih aktif dalam media sosial. Hal ini menyebabkan banyaknya bahasa-bahasa baru yang bermunculan, seperti bahasa gaul. Berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Generasi muda cenderung lebih menyukai sesuatu yang modern atau maju dalam berkomunikasi. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tulisan lebih mudah untuk dibaca serta pembaca mudah untuk memahami. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik secara langsung mempengaruhi orang-orang sekitar. Berbagai fenomena yang berdampak buruk terhadap kebenaran bahasa dan kesesuaian dengan kaidah dalam hal ini berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Berbicara bahasa Indonesia secara baik dan benar memiliki beberapa konsekuensi logis dalam penggunaannya, tergantung pada situasi dan kondisi. Kendala yang harus dihindari dalam menggunakan bahasa yang baku antara lain disebabkan oleh gejala bahasa seperti interfeksi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul. Ini sering digunakan secara tidak sadar dalam komunikasi formal. Hal ini menyebabkan fakta bahwa bahasa yang digunakan tidak baik. Kata-kata yang baik yang mengarahkan mereka pada situasi informal dan percakapan santai tidak membatasi kaidah bahasa yang terkandung di dalam. Keragaman kebahasaan ini memungkinkan munculnya gejala-gejala kebahasaan seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul. Slide berikutnya adalah pembahasan. Yang pertama, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, seperti belajar, bekerja sama, berinteraksi, dan berfungsi sebagai alat komunikasi yang berperan sebagai penyampaian informasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Indonesia. Bahasa nasional adalah bahasa baku bahasa Indonesia. Namun, tidak semua masyarakat Indonesia memahami pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan menyampaikan makna kepada lawan bicara, sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasan yang baku. Namun, kecenderungan masyarakat khususnya para remaja saat ini telah banyak yang menggunakan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Bahkan, semakin berkembangnya bahasa gaul ini mencampur adukan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, atau dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Slide berikutnya adalah perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Era globalisasi merupakan tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antar bangsa yang sangat rumit. Jati diri bahasa Indonesia memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sederhana, tata bahasanya mempunyai sistem sederhana, mudah dipelajari, dan tidak rumit. Kesederhanaan dan ketidakrumitan inilah salah satu hal yang mempermudah bangsa asing ketika mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat digunakan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa pada era globalisasi ini. Bahkan, bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan.
Yang berikutnya adalah fenomena penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa prokem biasanya digunakan pada kalangan anak muda atau yang kini disebut dengan generasi milenial, khususnya merujuk kepada pelajar dan mahasiswa. Bahasa gaul ini memiliki cirinya sendiri. Bahasa gaul memiliki ciri seperti singkat dan juga kreatif. Menurut Nur Hasana dalam Suwandi tahun 2017, bahasa gaul adalah gaya bahasa yang dimodifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Remaja identik dengan penggunaan bahasa gaul. Saat ini, penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja berkembang pesat. Perkembangan bahasa gaul remaja di media sosial semakin cepat dan sangat luas. Untuk itu, bahasa gaul berkembang sejalan dengan dinamika remaja. Tujuan penggunaan bahasa gaul ini pada remaja milenial yaitu untuk menyapa, bercanda, menyindir, atau mencemooh dan membangun keakraban dalam pertemanan. Pada awal tahun 2000-an, istilah bahasa gaul mulai dikenal dan populer terutama di kalangan remaja. Mereka juga membentuk budaya sendiri sesuai dengan nilai, norma, dan cara berpikirnya. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial sudah mulai bergeser, digantikan oleh bahasa gaul. Bahasa gaul jika digunakan dalam situasi non-formal akan dapat dipahami, namun sangat tidak tepat jika penggunaan bahasa gaul ini digunakan dalam situasi yang formal. Banyaknya pengguna bahasa gaul pada remaja dipicu oleh gengsi dalam diri mereka, karena jika tidak paham dan tidak mengerti dan tidak menggunakan bahasa gaul, maka remaja tersebut akan dianggap ketinggalan zaman oleh remaja lain. Fenomena penggunaan bahasa gaul ini tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan bahasa gaul yang kini marak dalam situs jaring sosial di dunia maya. Yang pertama, ada contoh bahasa gaul yang berasal dari plesetan kata bahasa Indonesia. Yang pertama, santuy dan sans merupakan kata dari santai. Yang kedua, jijai merupakan kata dari jijik. Yang berikutnya adalah gemai atau gemoy, merupakan kata dari gemas. Yang terakhir ada sotoy, merupakan kata dari sok tahu. Contoh berikutnya adalah bahasa gaul yang berasal dari singkatan. Yang pertama ada kuper, singkatan dari kurang pergaulan. Yang kedua ada bucin, singkatan dari budak cinta. Yang ketiga ada caper, singkatan dari cari perhatian. Yang keempat, baper, singkatan dari bawa perasaan. Berikutnya adalah contoh bahasa yang berasal dari kebalikan kata sebenarnya. Yang pertama, ada kui, kebalikan dari kata yuk. Yang kedua, ada sabi, kebalikan dari kata bisa. Yang ketiga, ada ngap, kebalikan dari kata bang. Yang keempat, yoi, kebalikan dari kata iya. Dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan, dapat kita ketahui masih banyak sekali kosakata baru dalam bahasa gaul. Dengan adanya penyimpangan bahasa ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia, dikarenakan kurangannya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia. Slide berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Masalah yang muncul dengan pesatnya penggunaan bahasa gaul adalah tidak tersampainya pesan secara sempurna kepada si penerima pesan. Penggunaan bahasa gaul terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu karena pengaruh lingkungan. Pada dasarnya, para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya ataupun keluarga. Selain itu, media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan, misalnya dari adegan percakapan televisi. Oleh karena itu, bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tetapi sebagian besar disebabkan oleh media. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Sedangkan dampak negatif akibat penggunaan bahasa gaul ini yaitu dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang terakhir, ada saran. Bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan para remaja ini adalah keanekaragaman budaya negara ini di bidang bahasa. Namun tetap saja penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar lebih baik kita lakukan agar kebudayaan bangsa Indonesia tidak terkikis seiring perkembangan zaman. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan bahasa gaul dengan tidak berlebihan dan menghindari penggunaan bahasa gaul dalam forum formal. Karena membudayakan bahasa Indonesia yang baik adalah salah satu tugas kita sebagai penerus bangsa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Teh Yung is Iring Bakwan. Thank you everyone.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.